Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dhammir a'da ad-din wa atmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Bulughah fi Ahadits Al-Ahkam. Ini hari Selasa ya. Selasa malam. Senin. Senin malam Selasa. Senin malam. Masjid napa? Al-Hikmah. Waru Pak ya. Tahun berapa sekarang ini? 2024. Dan kita sudah membahas kitab salat. Baru kitab Taharah. Hadis nomor 43. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallif an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyyah. Dari Ummi Qais, wasmuha Aminah, namanya Ummu Qais adalah Aminah. Waqila, dan dikatakan Judzama atau Judzama ya. Annaha, bahwasanya Ummu Qais atat, datang ibnin laha, membawa anaknya saghirin, yang masih kecil, masih bayi, lam yakul, yang dia belum memakan at-ta'am, makanan, maksudnya masih minum ASI dia. Dibawa kemana? Ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu, maka mendudukkan bayi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi, pada pangkuan beliau. Fabala, maka beliau pun maka anak itu pun kencing ala thawbihi, pada baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a, maka beliau meminta bima'in, air. Fanadahahu, lalu beliau menuangkan air tadi. Walam yaghsilhu, dan tidak membasuh baju tersebut. Hadis sahih muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang pipis bayi laki-laki yang masih minum ASI. Bayinya laki-laki dan kondisinya masih minum ASI. Ini dua sifat untuk pembahasan hadis ini. Bahwasanya kalau bayi sifatnya seperti itu, satu, dia laki-laki, dari kata-kata ini ibnin, artinya laki-laki. Dua, dia itu lam yakulit ta'am, belum makan makanan, alias masih ASI. Maka najisnya adalah najis yang nadhahahu, yang cukup dituangi air. Berarti najisnya namanya apa? Mukhaffafah. Sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, najis ada tiga. Ada najis berat, ada najis ringan, ada najis sedang-sedang. Nah, ini najis ringan disebut mukhaffafah, dari kata-kata khafif, artinya ringan. Najis ringan sudah kita bahas, ada dua. Yang pertama, najis ringan berupa pipis bayi laki-laki yang masih minum ASI ini. Yang kedua, masih ingat madhi apabila mengenai baju. Tapi kalau mengenai kulit, maka najisnya najis mutawassithah, najis sedang, bukan najis ringan. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ini Ummi Qais binti Mihsan. Ini adalah saudari bagi sahabat Nabi yang populer, namanya Uqashah bin Mihsan. Jadi bapaknya sama-sama Mihsan.
Ukasyah ini populer kenapa? Karena dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ceritanya kenapa Ukasyah ini dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah, akan masuk surga 70.000 dari umatku tanpa hisab." Kalau tanpa hisab itu berarti juga tanpa azab. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu mendengar penjelasan ini, Ukasyah bin Mihsan langsung semangat, Pak. "Ya Rasulullah, ud'allah ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk 70.000 itu. Rasulullah kalau diminta enggak pernah nolak, Pak. Fada'a, maka beliau mendoakan. Nah, maka ini dalil kalau kita dimintai doa, langsung doakan. Fa itu urutan dalam keadaan langsung tanpa jeda. Begitu dimintai langsung didoakan. Ustaz tolong didoakan, nah, langsung barakallahu fiik, jazakumullah khairan dan sebagainya. Faqala akhar, maka orang yang lain mengatakan, ud'allah li, saya tolong juga didoakan. Nah, beliau mengatakan sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului engkau. Ini sekaligus menunjukkan cerdasnya Nabi, Pak. Karena kalau orang yang kedua ini dituruti doanya, pasti semua, Pak, minta. Nah, semua minta lama banget mendoakan. Yang hadir 100 orang, minta satu-satu. Nah, maka ini Ukasyah dikasih doa oleh Nabi secara khusus karena dia pertama kali yang minta kepada Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan bahwa orang yang pertama kali dalam hal kebaikan itu mendapatkan fadilah sehingga dia berhak didoakan. Datang ke majelis ilmu seperti ini yang paling utama yang datang pertama, bukan yang terakhir-terakhir. Salat jamaah yang paling utama yang datang di shaf awal, bukan yang shaf belakang-belakang. Semua kebaikan seperti itu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan atat bibnin laha, dia membawa anaknya kepada Nabi SAW. Ini kebiasaan para sahabat Nabi. Anaknya dibawa kepada Nabi dimintakan doa. Dan seperti ini boleh diterapkan kepada selain Rasulullah SAW. Kepada orang yang terkenal soleh, maka boleh kita bawa anak kita, tolong Pak ini didoakan, gak ada masalah. Karena tabarrukan dengan doa orang soleh yang masih hidup, ini diperbolehkan, disyariatkan di dalam Islam. Saya tampilkan dalil yang lain. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Sa'ib bin Yazid. Dia masih kecil, dibawa oleh bibinya ke rumah Nabi SAW. Kemudian bibinya mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ponakan saya ini sakit." Nah, maksudnya apa? Tolong didoakan. Rasulullah tidak dimintai tolong didoakan, tapi Nabi sudah paham, namanya orang sakit minta didoakan. Famasaha ra'si, beliau usap kepala anak tadi. Wada'ali bil barakah, didoakan berkah. Barakallahu fi. Jadi doa paling mudah itu doakan berkah. Maka seringkali kalau ada orang minta doa kepada saya, tolong doakan Ustaz. Nah, saya paling gampang barakallahu fi. Allahumma barik, Allahumma barik. Ini dalilnya. Tsumma tawadda, kemudian beliau berwudu. Lalu si anak tadi minum dari sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini adalah tabarukan khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bekas-bekas seperti ini. Faedah berikutnya, yang dimaksud lam yakulit ta'am, bayi yang belum makan makanan, ini maksudnya adalah bayi yang masih aktif minum ASI dengan dahsyat. Meskipun sudah ada sesuatu yang masuk selain ASI, tapi itu hanya tambahan-tambahan kecil. Nah, itu nggak ada masalah. Karena biasanya bayi pada saat pertama kali lahir disunnahkan untuk ditahnik, ya kan? Kita makan kurma, kemudian keluar ludahnya. Nah, ludahnya itu kita ambil, kita masukkan pada mulutnya bayi bagian atas itu. Itu namanya tahnik. Berarti sudah ada sesuatu yang masuk ke dalam bayi, nggak ada masalah. Bayi kadang-kadang dikasih apa itu makanan kayak kerupuk kecil-kecil itu, kerupuk bayi itu. Nah, tapi itu hanya tambahan. Yang intinya masih ASI. Kalau tidak dikasih ASI nggak bisa. Nah, itu masih lam yakulit ta'am.
Tapi kalau sudah imbang, asinya separuh, makanannya separuh, ini sudah tidak termasuk lam yakulit ta'am. Apalagi makanannya sudah lebih banyak daripada asinya yang tambahan, itu hukumnya sudah berubah. Tapi ketika yang inti masih asi, maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, konon yang saya pernah dengar itu sekitar 6 bulan itu bayi baru bisa dikasih yang lain. Nah, berarti selama 6 bulan ini masih lam yakulit ta'am ya. Kalaupun sudah dikasih makanan-makanan itu hanya sebagai tambahan-tambahan sedikit. Wallahu a'lam. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini ajlasahu, Nabi mendudukkan si bayi tadi. Nah, ini bentuk rahmatnya Nabi kepada anak-anak kecil. Rasulullah melihat anak kecil diusap kepalanya, Rasulullah melihat anak kecil dipangku, anak kecil tersih. Rasulullah melihat anak kecil dikasih buah yang pertama kali muncul dari pohon. Nah, ini rahmat Nabi SAW kepada anak-anak kecil. Ada seorang sahabat Nabi namanya Aqra' bin Habis. Dia ketika melihat Nabi SAW mencium cucunya Hasan bin Ali, maka Aqra' ini kemudian mengatakan, innali asyrah, saya punya 10 anak, tidak ada satupun dari mereka yang pernah saya cium. Ini kalau dilanjutkan mungkin sing tak cium gurumbo etok, tapi anak-anaknya nggak pernah saya cium. Maka Rasulullah SAW melihat kepada Aqra', kemudian mengatakan, man la yarham la yurham, siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasih sayangi oleh Allah. Jadi mencium anak kecil ini termasuk bentuk apa? Kasih sayang. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kita punya anak kecil atau anak kecilnya orang lain, ya kita pangku. Ini termasuk rahmat kepada anak-anak kecil. Ini disyariatkan dalam Islam, bukan sesuatu kekurangan sama sekali. Ini Aqra' ini orang Arab Badui, dia nggak paham bagaimana rahmat kepada anak-anak kecil ini. Faedah berikutnya, fabala ala thawbih, Rasulullah dikencingi. Beliau marah atau tidak, Pak? Tidak marah. Kenapa? Anak kecil ya seperti itu, nggak paham. Maka kita perlu belajar dari sikap Nabi ini. Anak kecil berbuat sesuatu yang wajar itu jangan marah, karena memang itu wataknya anak kecil. Anak kecil pagi sudah minta duit jajan, 2 jam lagi minta duit lagi jajan. Anak kecil kayak gitu. Nah, jangan dimarahi, tapi diberitahu jajan itu ada waktunya. Tidak selalu jajan seperti itu menyebabkan jadi kurang sehat nanti badannya. Nah, tapi jangan dimarahi karena memang anak kecil belum bisa mengetahui mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengambil air kemudian nadhahah, menuangkan. Yang dimaksud menuangkan dijelaskan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Bugha, rasyahu bima'in, dituangi dengan air, ammahu, yang mencakup semua tempat yang kena najis, min ghairi sayalanin, tanpa ada air yang menetes. Itu namanya dituangi air. Ini adalah cara membersihkan najis yang ringan atau yang mukhaffafah. Tapi kalau najisnya berat atau najisnya sedang, maka hendaklah dia dicuci sehingga ada air yang mengalir dari tempat yang dicuci tersebut. Sampai di sini sudah selesai bab tentang menghilangkan najis. Sekarang kita lanjutkan bab baru, babut tayammum, bab tentang tayammum. Tayammum artinya secara bahasa itu adalah menuju. Orang tayammum disebut tayammum karena dia menuju ke tempat adanya debu, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak dapati air untuk wudu, fatayammamu, maka menujulah, tayammumlah, menuju kemana? Sa'idan, kepada tanah atau debu, tayyiban, yang suci, yang tidak najis, maka usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Ini surat An-Nisa ayat 43, diulangi lagi oleh Allah pada surat Al-Maidah ayat 6 yang tadi saya baca pada salat maghrib. Hadis yang ke-44 tentang tayammum, an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, u'titu, saya diberi, khamsan, 5 perkara, lam yu'tahunna, yang tidak diberi 5 perkara tadi, ahadun, seorang pun, qabli, sebelum saya.
Nah, 5 ini silakan ditulis nomornya supaya diketahui betul-betul 5 atau belum. Yang pertama, nusirtu, saya ditolong, birru'bi, dengan rasa takut, yaitu musuh yang takut, masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Yang kedua, waju'ilat, dan dijadikan li, bagi saya, al-ardu, bumi ini, masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan alat bersuci, yaitu untuk tayammum. Fa ayyuma, maka siapapun, rajulin, seseorang, min ummati, dari umatku, umat Islam, adrakathu, mendapatinya, as-salatu, salat, maksudnya waktu salat, fal yusalli, maka hendaklah dia salat dimanapun dia berada. Yang ketiga, wa uhillat, dan dihalalkan li, bagi saya, al-maghanim, ghanimah, walam tahilla, dan tidaklah halal ghanimah itu li ahadin, untuk seorang pun, qabli, sebelum saya. Yang keempat, wa u'titu, dan saya diberi oleh Allah asy-syafa'ata, syafa'atul uzma. Wa kana, dan adalah an-nabiyyu seorang nabi itu, yub'atsu, diutus, ila qaumihi, kepada kaumnya, khassatan, khusus saja, wa bu'itsu, dan saya diutus, ilan nasi, kepada manusia, ammatan, secara umum, yaitu semuanya. Hadis ini untuk bab tayammum menunjukkan bahwasanya tayammum itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Itulah maksud lam yu'tahunna ahadun qabli, tidak diberikan untuk seorang selain saya, yaitu untuk nabi-nabi terdahulu tidak ada masjidan wa tahuran, tidak ada syariat tayammum pada mereka. Jadi dulu nggak ada tayammum. Kalau wudu mungkin ada, ya, tapi kalau tayammum tidak ada. Ini syariat baru. Maka syariat itu bisa disebut 2. Yang pertama, syariatun qadimatun, syariat yang sudah lama. Sudah lama maksudnya sejak nabi-nabi dulu sudah ada. Puasa itu sudah ada sejak nabi-nabi dulu. Salat istisqa sudah ada sejak nabi-nabi dulu. Tapi tayammum ini adalah syariatun Muhammadiyah, syariat yang khusus dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan dalil bahwasanya salat istisqa itu adalah syariatun qadimah, syariat yang sudah lama sejak masa dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Nabi Sulaiman mengajak bala tentaranya untuk istisqa, minta hujan. Di tengah-tengah jalan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam bertemu dengan namlatun, yaitu seekor semut. Semutnya ini sedang mengangkat kaki-kakinya ke arah langit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam berkata, pulanglah kalian, karena kalian pasti akan dikasih air oleh Allah dengan sebab doa yang diminta oleh semut ini. Ini hadisnya dalam Bulughul Maram nomor 520. Kharaja Sulaiman, telah keluar Nabi Sulaiman istisqa, melihat seekor semut sedang berbaring. Jadi punggungnya ke tanah, kemudian wajahnya ke langit. Dia sedang mengangkat kaki-kakinya ke arah langit. Doanya ini, Pak. Allahumma inna khalqun min khalqik, ya Allah, sesungguhnya kami makhlukmu, laisa bina ghinan an suqyak, kami sangat butuh kepada airmu. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, irji'u, pulanglah, kalian pasti akan dikasih minum dengan doa orang lain, yaitu doanya semut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi saya cari-cari di kitab Majma', ternyata enggak disebutkan. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini Nabi mengatakan, u'titu, saya dikasih. Yang ngasih siapa, Pak? Allah. Maka Allah itu salah satu namanya adalah Al-Mu'ti, zat yang maha memberi. Asma Allah dibagi 2. Ada yang kita temukan dalam Al-Quran, ada yang kita temukan dalam hadis. Yang kita temukan dalam Quran jumlahnya sedikit, 18.
Yang kita temukan dalam hadis jumlahnya banyak, 81. Atau kebalik? Baik, kita cek ya. Kita cek di mana? Dari kitab yang sangat indah sekali karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namanya Qawaid Muthla, kaidah-kaidah yang indah tentang sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah yang baik. Kita tulis di sini Al-Mu'ti akan muncul. Nah, di sini. Nah, betul terbalik ya. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun dari sunnah Nabi kita temukan ada 18 asmaul husna. Jadi lebih banyak di hadis atau di Quran? Quran ya. Di Quran 80. Di Quran ada Allah, Ahad, A'la dan seterusnya. Ini ada 80 tapi enggak dikasih nomor oleh Syekh Utsaimin. Kemudian di sini dari sunnah Nabi ini nama-nama Allah: Jamil, Jawab, Hakam, Hayy, Rabb, Rafiq, Subuh, Sayyid, Syafi, Tayyib, Qabid, Basit, Muqaddim, Muakhir, Muhsin, Mu'ti, Mannan, Witr. Mu'ti salah satu nama Allah. Maka kalau punya anak dikasih nama Abdul Mu'ti, boleh. Syafi nama Allah. Berarti kalau ada anak dikasih nama Abdul Syafi, boleh enggak? Boleh. Tapi ini khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan Syafi bukan nama Allah, tapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya Mu'ti itu nama Allah? Mari kita lihat dalilnya. Allahu Al-Mu'ti. Enggak ada hadisnya. Kita tampilkan dengan cara ini, Pak. Ini kliknya dihilangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu, dan Allah itu Al-Mu'ti, zat yang Maha memberi. Wa anal qasim, kalau saya cuma membagi-bagi." Maksudnya Nabi apa? Nabi hanya menyampaikan ilmu, tapi pahamnya itu terserah Allah. Nabi hanya bagi-bagi begini, ilmunya dibagi-bagi. Semuanya kumpul di majelis Nabi, beliau bagi ilmunya, semuanya dikasih. Tetapi yang ngasih pemahaman dalam hati itu adalah Allah. Sehingga ngaji bareng, tapi pemahamannya bisa bertingkat-tingkat. Ngaji bareng, setelah lama ada yang jadi ustadz, ada yang tidak. Saya dulu di pesantren, teman saya banyak, Pak. Tapi kemudian mereteli sedikit demi sedikit. Tersisa ketika lulus itu cuma 2 orang saja. Saya sama Ustadz Tulus. Nah, itu yang lulus dalam keadaan apa? 2 orang saja. Nah, yang lain-lainnya kemudian keluar. Ada yang pindah pesantren dan sebagainya. Nah, yang pindah-pindah itu nasibnya juga berbeda-beda. Ada yang pindah kemudian jadi ustadz besar di Klaten karena dia masuk Tarjih Muhammadiyah. Ada juga yang dosen di kuliahan mana begitu. Ada juga yang jadi penjual di pasar, macam-macam. Nah, ini semuanya adalah Wallahul Mu'ti, Allah yang memberi. Maka Mu'ti itu ini menunjukkan atau mengisyaratkan adanya nama Allah Al-Mu'ti tadi. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan khamsan, 5 perkara. Jadi beliau punya 5 kelebihan, tidak dikasih kepada nabi yang lain. Nah, kaidahnya jangan dilupakan, al-adad la mafhuma lahu. Jumlah itu tidak memiliki mafhum alias bukan untuk membatasi. Maka fadilah Nabi di atas nabi-nabi yang lain tidak hanya 5, tapi lebih dari 5. Saya buktikan dengan hadis yang lain yang sahih. Perhatikan hadisnya, nanti panjenengan cari mana yang merupakan kelebihan. Beliau mengatakan, fadaltu 'alal anbiya bi sittin. Saya lebih utama dari nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Saya dikasih jawami'ul kalim, kalimat yang singkat padat. Sudah ada belum ini? Tadi belum. Ini. Nusirtu birru'bi, saya diberi pertolongan dengan cara musuh ketakutan. Wahillat lil ghanaim, ghanimah halal untuk saya. Wa ju'ilat lil ardu tahuran masjidan, bumi bisa untuk tayamum, tanah untuk tayamum. Wa ursiltu ilal khalqi kaffah, saya dikirim kepada makhluk semua. Wa khutima biyan nabiyyun, dan nabi ditutup dengan saya. Nah, ini berarti fadilah nabi di sini ada 2 yang enggak disebutkan di atas tadi. Yang pertama jawami'ul kalim, kalimat beliau singkat padat. Ini belum disebutkan tadi. Kemudian khutima biyan nabiyyun, sebagai penutup para nabi, ini juga belum disebutkan.
Maka kalau digabungkan dengan 5 yang disebutkan dalam hadis ini tadi, khamsan, ini berarti totalnya ada 7. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan beliau ditolong dengan adanya rasa takut pada hati-hati musuh perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan ini maksudnya perjalanan dengan onta. Misalnya dari Mekah ke Baitul Maqdis, itu kalau onta 1 bulan, Pak. Nah, Rasulullah di Mekah, orang-orang kafir di Baitul Maqdis sudah ketakutan. Atau Rasulullah di Baitul Maqdis, orang-orang di Mekah sudah ketakutan. Saking apa? Kuatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Baihaqi, kalimatnya bukan 1 bulan tapi syahrain, perjalanan 2 bulan. Wa nusirtu birru'bi min masirati syahrain, perjalanan 2 bulan. Yasiru baina yadayya, yang berjalan di depan saya. Ini hadis riwayat Baihaqi, derajatnya juga sahih. Nah, sebagian ulama mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang 2 bulan, bahwasanya 2 bulan itu maksudnya 1 bulan ke belakang dan 1 bulan ke depan. Jadi beliau berada di sini, orang-orang sini ketakutan semua, orang-orang sini ketakutan semua. Wallahu a'lam bishawab. Faedah berikutnya, Rasulullah katakan di sini, ju'ilat liyal ardu masjidan. Bumi untuk saya bisa jadi masjid. Maksudnya sholat dimanapun bebas. Panjenengan jadi Pak Tani, kemudian pas adzan zuhur panjenengan tidak bisa ke masjid karena jauh, sholatlah di sawah, boleh. Maka kalau ke sawah bawa nopo sajadah, air wudhu sudah ada atau di sawah, okay? Nah, tinggal berwudhu, sholat di sawah. Jadi viral nggak apa-apa, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, sholat harus di tempat ibadah. Dalilnya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Ali Imran ayat 43, Ya Maryam, wahai Maryam, ibunya Nabi Isa, ini umat terdahulu, uqnuti li rabbik, tunduklah kepada Allah, sujudlah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholatlah di masjid bersama orang-orang yang sholat di masjid. Di selain masjid nggak bisa. Sholat sembarang tempat nggak bisa. Nah, kalau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ardu masjidan, semua bumi ini jadi masjid. Kecuali 2 tempat, Pak, nggak boleh, Pak. 2 tempat apa saja? Kuburan sama hammam, tempat pemandian umum. Illal maqbarah. Rasulullah bersabda, al-ardu, bumi, kulluha masjid, semuanya untuk masjid, untuk salat, illal maqbarah, kecuali kuburan, jangan untuk salat, wal hammam, dan tempat pemandian umum, karena nanti bisa melihat aurat orang. Hadits riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Kemudian tahur sebagai alat bersuci, maksudnya bumi bisa digunakan untuk tayammum. Nah, ini yang berkaitan dengan babnya. Maka ini saya kasih tanda merah ya. Ini yang berkaitan dengan babnya. Tadi babnya adalah babut tayammum. Kemudian beliau di sini berpesan, siapapun seseorang dari umatku mendapati dia waktu salat, hendaklah dia salat. Artinya gini, karena masjid ini semuanya bisa untuk salat, maka berada di manapun kalau sudah waktu sholat tiba, sholatlah di situ, nggak usah harus pergi ke tempat tertentu. Masjidnya sangat jauh, kalau kita sholat di masjid nanti akan terlambat. Ya sudah, sholat di situ saja. Misalnya gini, Pak, panjenengan naik motor atau mobil, kemudian jalannya macet, nggak bisa bergerak nih, ya. Harus turun berhenti. Nah, akhirnya panjenengan berhenti. Mau sholat di mana ini? Nunggu nanti sampai masjid. Kalau nanti sampai masjid sudah habis waktunya atau menjelang habis waktunya, nah, maka jangan sholat menunggu masjid, langsung di situ saja. Di mana ada tempat bisa untuk sholat, segera sholat. Nggak usah nunggu ke mana-mana. Bahkan sampai Masjidil Haram juga begitu. Kita dari hotel menuju Masjidil Haram, pengennya sholat di Masjidil Haram. Tapi ternyata di tengah perjalanan bisnya rusak atau macet. Nah, kita berhenti dari bis tadi, segera cari tempat sholat yang paling dekat. Mau sholat terdekat di mana? Sholat. Nggak usah nunggu di Masjidil Haram. Saya tampilkan dalilnya.
Rasulullah bersabda, awwalu masjidin, masjid yang pertama kali diletakkan di bumi, Masjidil Haram. Salat padanya lebih utama daripada 100.000 salat. Lalu Masjidil Aqsa, antara dua masjid ini jaraknya 40 tahun. Thumma aynama adrakatka shalah, kemudian dimanapun kamu mendapati waktu salat, fasalli, maka salatlah, fa innal fadla fihi, karena fadilah berada di tempat tersebut. Jadi kalau menunggu ke Masjidil Haram malah nanti telat, jam 4 baru sampai, padahal setengah 4 sudah selesai salat asar, maka salatlah dimanapun Anda berada. Karena itu muncul kaidah, Pak. Kaidahnya ini dibuat oleh para ulama-ulama fikih. Mereka mengatakan al-fadlu al-muta'alliq bidzatil ibadah muqaddam ala al-muta'alliq bimakani al-ibadah. Fadilah yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri didahulukan daripada fadilah yang berkaitan dengan tempatnya ibadah. Salat di Masjidil Haram, fadilahnya berkaitan dengan tempat. Tapi kalau salat pas waktunya, awal waktunya, itu berkaitan dengan zatnya salat itu sendiri. Salat di awal waktu. Jelas ini? Faedah berikutnya, Rasulullah katakan ghanimah untuk saya halal, untuk umat sebelum saya tidak halal. Jadi dulu kalau perang kemudian menang, ghanimahnya cuma dikumpulkan, nggak boleh diambil, menunggu api dari langit. Api dari langit datang berarti ghanimah makbul. Tapi kalau api tidak datang berarti ghanimahnya tidak makbul. Sama dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Qabil dan Habil. Surat Al-Maidah ayat 27. Il qarraba qurbanan, keduanya melakukan korban. Fatuqubila min ahadihima, salah satunya diterima, yaitu datang api dari langit memakan korban tadi, hilang. Walam yutaqabbal minal akhar, satunya tidak diterima, enggak diambil oleh api. Dari mana taunya api-api ini? Apakah ini Israiliyat? Enggak Israiliyat. Ini hadisnya sahih. Mari saya tampilkan dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, fatahallahu alaihi fajama'al ghanaim. Ini nabi terdahulu setelah perang kemudian menang, mengumpulkan ghanimah. Faja'atin nar litakulaha, datang api dari langit. Sudah datang nih, Pak, untuk mencaplok ghanimah tadi. Falam tat'amha, tapi tidak jadi memakan. Jadi apinya hilang lagi. Maka Nabi ini mengatakan inna fikum ghululan, berarti di antara kalian pasukan perang ini ada yang korupsi. Karena korupsi maka ghanimahnya tidak diterima oleh Allah. Maka kemudian beliau mengatakan, silahkan masing-masing kabilah satu orang untuk baiat atau salaman kepada saya. Ada seseorang yang tangannya lengket dengan tangannya Nabi tadi, maka Nabi ini mengatakan berarti pelakunya itu adalah kelompok kamu. Maka silahkan semua kabilah kamu itu salaman sama saya. Kemudian ada dua orang yang telapak tangannya nempel dengan Nabi tersebut. Maka beliau mengatakan, pada kalian ada yang melakukan korupsi. Akhirnya tiga orang ini datang membawa satu kepala seperti kepala sapi, tapi terbuat dari emas. Emas besarnya seperti kepala sapi. Pirang kilo nih, Pak? Nggak ngerti saya nih. Makanya langsung disembunyikan nih. Akhirnya mereka kembalikan kepada Nabi tadi. Faja'atin nar, maka api pun datang, fa'akalatha, lalu dimakan oleh api tadi, berarti ghanimahnya sudah makbul. Itu caranya dulu ghanimah. Nah, Rasulullah katakan, kemudian Allah halalkan untuk kami ghanimah karena Allah itu ra'a dha'fana wa ajzana. Allah melihat kelemahan kita sehingga Allah menghalalkan kita untuk mengambil harta ghanimah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka halalnya ghanimah ini ya dari dua sisi, Pak. Sisi pertama berarti ini adalah fadilah karena diberikan kekhususan oleh Allah, boleh ngambil ghanimah. Sisi kedua itu sebenarnya menunjukkan kelemahan kita. Umat-umat terdahulu kuat imannya
sehingga perang melihat ghanimah itu nggak ngiler dia. Nah, kita perang melihat ghanimah, nggak boleh ngambil, ngiler pasti. Nggak akan mau perang kalau tidak ada ghanimah. Nah, karena lemah kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan. Kemudian yang dimaksud syafaat ini adalah syafaat al-uzma. Syafaat yang terbesar di mana semua orang waktu itu di padang mahsyar, kemudian mereka dibiarkan oleh Allah sehingga minta kepada Nabi Adam supaya berdoa kepada Allah supaya segera dibereskan dari mahsyar. Nabi Adam nggak berani, beliau mengatakan nafsi, saya ngurusi diri sendiri, nggak bisa ngurusi orang lain. Nabi Adam nunjuk Nabi Nuh, Nabi Nuh nunjuk Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim nunjuk Nabi Musa, Nabi Musa nunjuk Nabi Isa, Nabi Isa menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah didatangi orang-orang, beliau tidak mengatakan nafsi, tapi beliau mengatakan ana laha. Saya cocok untuk syafaat ini, saya akan lakukan. Nah, akhirnya beliau sujud kepada Allah, diterima doanya oleh Allah, akhirnya disuruh untuk memberikan syafaat. Nah, sehingga yang muslim kemudian dimasukkan ke dalam surga, yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ada ilmu baru yang ini karena baru saya ingin menyampaikan berkali-kali dalam beberapa majelis. Ilmu baru tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wallahu sari'ul hisab, Allah cepat hisabnya. Ini dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir, cepat hisab itu adalah separuh hari dunia. Satu hari 24 jam atau satu siang 12 jam. Nah, kalau separuhnya berarti 6 jam atau 12 jam. Itu cepatnya Allah menghisab makhluk-makhluk. Tapi mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Nabi dikirim kepada kaumnya secara khusus, tapi kalau saya diutus kepada manusia semua. Ini kita temukan dalilnya dalam Al-Quran 2 kali. Silakan panjenengan catat, karena mungkin akan diperlukan pada suatu saat ketika menjelaskan kepada orang lain. Yang pertama pada surat Al-A'raf ayat 158. Qul, katakanlah ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Saya ini utusan Allah kepada kalian semua. Semua berarti semua manusia, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semua manusia. Nah, orang Arab, orang Indonesia, semua. Dalil yang kedua apa, Pak? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, ini yang populer. Surat Saba ayat 28. Kalau yang pertama tadi kurang populer. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi illa kaffatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Tapi dari dua dalil ini saya lebih suka dalil yang pertama. Kenapa? Karena kata-kata kafah ini bisa ditafsirkan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama semua manusia. Tafsiran yang kedua pencegah manusia. Kafatan, pencegah dari kesyirikan, linnasi, terhadap manusia. Maka kalau artinya pencegah, berarti itu tidak menunjukkan dalil ini. Hadis 45. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, radhiyallahu anhuma, karena Ammar ini sahabat Nabi, Yasir juga sahabat Nabi. Ba'athani, telah mengutus saya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, pada satu hajat. Fa ajnabtu, maka saya junub. Falam ajidil ma, lalu aku tidak dapat air. Fatamarrahtu, maka saya berguling-guling, berbolak-balik badan. Fis sa'idi, pada tanah. Kama, sebagaimana tamarrahu, berguling-guling, ada batu binatang. Thumma, kemudian ataitu, saya datang kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu, maka saya ceritakan dzalika, berguling-guling itu, lahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, innama, sesungguhnya tiada lain, kana, adalah, yakfika, cukup bagi engkau, antadriba, untuk memukul, biyadaika, kedua telapak tanganmu, hakadha, seperti ini. Lalu beliau praktekkan. Thumma, kemudian daraba, beliau pukul, biyadaihi, kedua telapak tangannya, al-ardha, ke tanah,
Berapa kali? Darbatan wahidatan, satu kali pukul. Thumma kemudian masaha, beliau usap asyimala, tangan kiri, alal yamini, pada tangan kanan. Nah, jadi tangan kanan dulu. Adapun tangan kirinya yang kedua. Wa dhahira kaffaihi, dan bagian punggung dari kedua telapak tangan beliau, di bagian punggung, di bagian dalam. Wa wajahu, dan wajahnya. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, wa daraba bi yadayhi, beliau pukulkan kedua telapak tangannya al-arda, ke tanah, wa nafakha fihima, lalu beliau meniup supaya debu-debunya ini berkurang. Thumma kemudian masabihima, beliau mengusap dengan telapak tangan tadi, wajhahu, wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang kaifiyat tayammum. Kaifiatnya pukul ke tanah satu kali, tidak dua kali. Setelah dipukul satu kali, maka dilihat kalau tanahnya banyak yang menempel di tangan, ditiup. Tapi kalau tidak banyak, maka langsung diusapkan. Ngusapnya kemana? Wajah, kemudian telapak tangan. Telapak tangannya atas ini. Adapun bawah ini tidak diusap, nggak apa-apa, karena toh sudah terusap pada saat kita ngusap. Jadi pada saat kita ngusap atas ini atasnya sudah terusap, bawahnya sudah terusap. Pada saat ngusap gini, ya ini atasnya sudah terusap, ini sudah terusap. Tapi seandainya diulang lagi, diusap lagi juga nggak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya sudah cukup. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya tayammum itu pengganti ajnabtu, mandi junub. Maka tayammum bisa mengganti wudu dan mengganti mandi, ya. Dua-duanya diganti dengan tayammum. Kemudian ada kaidah mengatakan al-badil kal asil. Al-badil, pengganti, kal asil, seperti asalnya yang diganti. Tayammum ini adalah badil, pengganti. Wudu itu adalah asil, yang asal. Berarti al-badil kal asil, tayammum kal wudu. Tayammum sama dengan seperti apa? Wudu. Artinya apa? Artinya kalau wudu itu melenyapkan hadas, berarti tayammum melenyapkan hadas. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan at-tayammum rafi'. Tayammum itu melenyapkan hadas, hadasnya hilang. Pendapat yang kedua mengatakan at-tayammum mubihun, itu hanya menyebabkan kita boleh sholat, tapi hadasnya masih ada. Sehingga kalau hadasnya masih ada, setelah kita sholat kemudian datang air, maka kita wajib untuk mandi janabah karena hadasnya masih ada. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih bagus karena kita lebih berhati-hati dengan sebab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Ammar bin Yasir ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keistimewaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma khuyyira Ammarun, tidaklah Ammar bin Yasir itu disuruh memilih baina amrayni, antara dua perkara, illa ikhtara arsyadahuma, kecuali pasti memilih yang terbaik dari keduanya." Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, ini perlu kita tiru Sayyidina Ammar. Ada dua pilihan, pilihan terbaik. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa Ammar bin Yasir ketika junub, maka dia bergelimangan pada tanah. Kenapa? Karena dia mengkiaskan orang junub harus mandi, air nggak ada, berarti dia harus bergelimangan pada tanah, seolah-olah mandi pada tanah. Perbuatan seperti ini namanya qiyas, menyamakan hukum. Tayammum disamakan dengan mandi. Kalau mandi seluruh tubuh, maka tayammumnya juga seluruh tubuh. Nah, maka ini termasuk dalil-dalil qiyas. Para sahabat pun melakukan qiyas. Hanya saja qiyasnya salah. Kenapa? Karena sudah ada nas atau cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anak-anak rame Pak. Ini tampaknya perlu dibuatkan tempat mainan khusus nih, biar nggak rame di sini. Nah, yang luar tuh suruh ngelek katanya mbahnya. Tapi kalau dilek mungkin nggih 1 menit berhenti ya. Mungkin 5 menit rame melek. Nah, kalau hadis yang tadi kita dapat pelajaran Nabi dikencingi anak kecil tidak marah, gitu. Nah, ini anak-anak rame wajar napa mboten nih? Wajar kita ini. Nah, tidak marah, tapi nggih mboten diteke mawon. Nah, diteke juga nggak benar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan cukup bagi kamu memukulkan telapak tanganmu seperti ini, yaitu ke tanah 1 kali saja. 1 kali ini adalah pendapat mayoritas ahli hadis. Adapun pendapat madhab Syafi'i, pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat Malik itu mukulnya 2 kali. Mayoritas ahli hadis dan madhab Hambali 1 kali. Nah, saya sarankan mukulnya 1 kali saja karena ini yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang 2 kali saya tampilkan dalilnya. At-tayammum darbatan, tayammum itu 2 kali pukul. 1 kali pukul ke wajah, 1 kali pukul untuk kedua telapak tangan, diusap sampai siku. Nah, diusap sampai siku. Kalau yang tadi cuma 1 kali dan musabnya cuma bagian atas ini saja sampai pergelangan. Nah, maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa yang lebih kuat insya Allah pendapat mazhab Hambali yang diusap hanya bagian telapak tangan, atau pendapat mayoritas ahli hadis ya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan zahira kafai, punggung telapak tangan, wa wajhahu, dan wajah. Sementara pada lafal berikutnya wajhahu, wajah, wa kafai, dan kedua telapak tangan. Wajah dulu atau telapak tangan dulu? Boleh bebas dua-duanya, tidak ada masalah. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Daqiqil Id menunjukkan wudhu pun juga boleh dibolak-balik. Jadi wudhu itu boleh tangan dulu, kemudian wajah, boleh wajah dulu, kemudian tangan. Kata Ibnu Daqiqil Id berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena kata beliau wudhu sama dengan tayamum, fungsinya untuk melenyapkan hadas ini tadi, atau untuk menyebabkan kita boleh sholat tersebut. Maka berarti kalau di tayamum boleh dibolak-balik, maka di wudhu juga boleh dibolak-balik. Tapi memang ini masalah khilafiyah, apakah boleh dibolak-balik ataukah wajib tertib. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wajah dulu atau tangan dulu Pak? Wajah dulu. Surat An-Nisa ayat 43. Famsahu, usablah biwujuhikum, wajah, wa aidikum, dan telapak tangan. 2 kali Allah sebutkan wajah dulu kemudian telapak tangan. Surat Al-Maidah ayat 6. Tapi ringkasnya ya, para ulama katakan boleh dua-duanya karena dua-duanya sahih. Mungkin ada yang bertanya, di sini kan wawu, wa dan ya. Wawu itu tidak menunjukkan urutan. Wawu itu hanya pokoknya dua-duanya diusap, tapi urutannya nggak ada. Jawabannya adalah dalam riwayat yang lain kalimatnya jelas thumma, kemudian, setelah wajah, kemudian kedua telapak tangan, atau setelah telapak tangan kemudian wajah. Jelas sekali, maka menunjukkan bolehnya dibolak-balik tersebut. 46. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa idza amartukum, kalau saya menyuruh kalian bi amrin, satu perintah, fa'tu minhu, lakukan perintah itu mastata'tum, semampu kalian. Ini hadis sudah lewat pada bab wudu, hadis nomor 21. Ini sekarang diulang lagi nomor 46. Maka tidak perlu kita kasih komentar. Baik, sampai di sini mungkin ada pembahasan.